Natal, keluarga New Life yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita ya, kita boleh bersama-sama merayakan Natal bersama kemarin di New Life. Ya kita pasti akan mengalami saat-saat di mana kita boleh kembali ya, Bapak Ibu, saudara sekalian boleh makan bersama nanti ya, tidak hanya dibungkus ya. Ya. Pada bulan ini yang kita belajar bersama adalah tentang kuasa Roh Kudus ya, the power of Holy Spirit ya. Dan karena ini Natal ya, di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, maka saya ingin kita belajar bersama satu pribadi yang saya sendiri juga semasa kecil ya sampai dewasa jarang belajar tentang pribadi ini ya, yaitu Yusuf ya. Yusuf sebagai Bapa jasmani ya dari Tuhan Yesus ya, selama Tuhan Yesus di dunia. Ada 3 hal yang kita mau sama-sama belajar. Ada 3 hal yang kita perlu juga teladani ya dari pribadi Yusuf yang luar biasa. Karena kalau melihat situasi pada saat itu ya mungkin sangat jauh berbeda dengan situasi zaman kita ya. Situasi di mana hukum-hukum Taurat masih begitu kuat ya pada masa itu ya. Dan hukum yang berlaku itu begitu kejam ya pada masa itu. Nah, bagaimana seorang Yusuf ya di tengah-tengah situasi yang hukum yang begitu mengerikan pada zaman itu, dia bisa mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dia bisa terus berjalan ya dalam apa yang Tuhan mau ya di dalam kehidupan Yusuf. Nah, dan kita sama-sama tahu bahwa kalau dia boleh ya mengambil satu sikap ya terus mengikuti apa yang Tuhan mau, ya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama percaya bahwa itu semua bukan karena keputusan Yusuf ya. Karena kalau secara manusia tentu dia akan memilih untuk mencari aman kan ya Bapak Ibu, cari aman, ngikutin apa yang menjadi tuntunan hukum Taurat pada masa itu ya, supaya dia jangan sampai kena masalah gitu. Tetapi yang luar biasa bahwa Yusuf ini boleh mengambil satu keputusan ya untuk tidak meninggalkan tunangannya ya. Yang pertama yang kita perlu belajar dari Yusuf adalah ketulusan hati ya Bapak Ibu. Nah, ketulusan hati ini memang pada zaman sekarang adalah satu barang yang langka. Nah, kita kan sering mendengar ya dalam ada apa di Alkitab ya, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Ya. Nah, seringkali orang memisahkan. Jadi kadang-kadang tulus, kadang-kadang seperti ular ya Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya kan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Nah, yang kita mau belajar dari Yusuf adalah ketulusan hatinya. Untuk pada kesempatan sore hari ini, ayat yang kita mau sama-sama baca, sama-sama renungkan adalah di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 19 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum kita belajar tentang pribadi Yusuf ya lebih dalam lagi, Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Jadi ada satu kuasa yang besar, satu kuasa yang luar biasa yang menaungi ya mereka ya, di mana
kandungan Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus ya, Alkitab berkata. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, jadi kalau pada zaman pada masa itu, Bapak Ibu, untuk orang Yahudi, kalau sebelum mereka menikah, itu ada yang namanya pertunangan. Nah, pertunangan itu adalah semacam, kalau bahasa ekonominya itu Bapak Ibu, down payment, ya, down payment atau pertemuan di muka, ya. Jadi sebelum seorang itu menikah, dia harus melakukan satu pertunangan. Tetapi karena dia belum menikah, maka dia tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, pada zaman sekarang, kalau seseorang yang belum menikah tapi berhubungan suami istri, ya kalau sudah sama-sama dewasa, risiko hukumnya mungkin nggak ada, ya Bapak Ibu. Mungkin sanksinya adalah sanksi moral, ya, kalau belum menikah, sudah dewasa ya tentunya. Tapi kalau pada zamannya Yusuf, itu kita lihat ya di Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika tuduhan itu benar, ya ini bicara tentang seorang yang dinyatakan tidak perawan lagi ya Bapak Ibu, dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis itu, maka haruslah gadis itu dibawa keluar di depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, ya, sehingga mati, ya, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Artinya kalau secara logika jasmani, ya, logika manusia, kalau Maria itu hamil, ya, mengandung, berarti kan kalau Yusuf tidak mendapat hikmat Tuhan, maka orang awam akan melihat Maria sebagai seorang yang sudah tidak perawan, ya, tentunya karena sudah berhubungan ya sebelum menikah. Jadi risikonya adalah harus dibawa keluar, dan bukan hanya 1-2 orang Bapak Ibu yang lemparin batu, satu kota, ya. Satu kota itu harus lempari dia dengan batu sehingga mati. Nah, bagaimana kalau ternyata bukan Yusuf pelakunya misalnya? Bukan Yusuf pelakunya. Ayat 23, apabila seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia dan tidur dengan dia, maka keduanya harus kau bawa keluar ke pintu gerbang kota, dan sama juga Bapak Ibu nasibnya, harus kamu lempari dengan batu sehingga mati, ya. Sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, artinya kalau kita sebagai Yusuf pada saat itu, dengan hukum yang begitu jelas, ya, hukumnya kan jelas. Kalau sudah tidak perawan atau kalau sudah berhubungan sebelum menikah, maka risikonya adalah dilempari dengan batu, ya, kalau ketahuan, ya, penguasa pada zaman itu. Nah, yang luar biasa adalah Yusuf tidak melakukan itu, ya, di mana di Alkitab dikatakan bahwa Yusuf suaminya. Nah, bagaimana Alkitab menggambarkan dengan satu kalimat yang luar biasa. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, ya, tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sebenarnya bukan hanya mencemarkan nama istrinya di muka umum, Bapak Ibu,
tetapi resikonya adalah kematian, ya kan? Kalau hanya mencemarkan saja mungkin ya jelek gitu ya, kayak zaman sekarang belum ada suami kok sudah hamil misalnya, ya. Apa kalau zaman saya dulu gelarnya MBA, ya, Married by Accident, ya gitu. Zaman dulu kan suka gitu kan, MBA, Married by Accident. Ya. Nah, kalau misalnya hanya itu saja, ya mungkin di zaman sekarang ya orang tidak menganggap itu aneh ya dengan pergeseran etika dan lain sebagainya. Tetapi karena zaman dulu konsekuensinya tidak ada mencemarkan nama baik ya, tetapi kematian ya. Dan bisa saja Yusuf juga karena dianggap sebagai tunangannya bertanggung jawab, bisa saja Yusuf juga dilempari batu kan, sama. Nah, jadi Bapak Ibu, betapa pribadi Yusuf ya, itu sebelum dia apa namanya, bermimpi ya, itu dia sudah memiliki ketulusan hati ya. Jadi kita perlu belajar dari pribadi Yusuf yang luar biasa ya. Mungkin kalau kita di posisi Yusuf ya, kita sudah melaporkan itu, Yusuf sudah, kalau nggak memiliki ketulusan hati, mungkin dia akan memilih untuk melaporkan Maria ya ke penguasa pada zaman itu ya, cari aman ya, daripada dilempari batu. Tetapi yang luar biasanya dia menceraikan, bermaksud ya, dia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam ya, supaya tidak diketahui oleh umum ya. Mungkin kalau zaman dulu kan belum ada Instagram atau Facebook ya, jadi nggak ada yang bisa viralkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat di Israel kan besar ya, besar sekali, luas ya. Jadi sepanjang Maria itu nggak kemana-mana, ya mungkin di rumah saja, mungkin nggak ada yang tahu ya kalau dia hamil. Ya. Jadi bagaimana seorang Yusuf itu memiliki ketulusan hati. Nah, yang kedua, ya, yang kita perlu belajar dari Yusuf adalah kita boleh lihat ya, di sini ketika kan tadi Yusuf seorang yang suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki telah menyertai mereka. Kalau kita lihat ya di Perjanjian Lama, kelahiran Tuhan itu sudah dinubuatkan. Ya. Kita lihat di Yesaya 7 ayat 14. Padamu satu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Luar biasa ya Bapak Ibu, sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Dan namanya adalah Immanuel ya. Immanuel itu artinya adalah Tuhan
beserta kita, Allah beserta kita. Yang kita perlu belajar dari pribadi Yusuf, yang kedua adalah tadi ketulusan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yusuf di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi, ya, kalau boleh dikatakan bukan sekedar hanya untuk meninggalkan Maria saja, supaya Maria tidak malu, tetapi adalah bagaimana supaya Maria tunangannya itu jangan kena masalah, ya, dan masalah itu nanti akan berujung kepada kematian, ya. Bukan cuma malu aja, Bapak Ibu, tapi bagaimana dia dengan ketulusan hatinya berusaha menyelamatkan Maria. Nah, tetapi yang luar biasa di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi, ya, di mana tunangannya itu sudah mengandung, ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, dia kemudian memutuskan untuk taat, ya, Bapak Ibu. Nah, dia memutuskan untuk boleh bekerja sama dan menggenapi visi Tuhan. Saya membayangkan kalau saya berada di posisi yang Yusuf alami, ya mungkin sulit untuk saya mengambil sikap untuk boleh memutuskan untuk tetap menggenapi visi Tuhan, ya. Karena situasi pada zaman itu tentu berbeda, ya, dengan zaman kita sekarang, di mana serba terbatas, kan, ya. Semuanya serba terbatas, ya. Nah, dan hukumnya pun sangat mengerikan, ya, pada zaman itu. Ada risiko kematian yang harus dihadapi oleh Yusuf. Bagaimana kalau orang tahu dan melihat bahwa mereka itu belum menikah, lalu Maria sudah mengandung. Ya, risikonya kan kematian tadi. Nah, yang kedua yang perlu kita belajar dari Yusuf adalah tentang sikapnya yang tetap konsisten untuk menggenapi visi Tuhan. Ya. Setelah dia bermimpi, ya, dan malaikat berkata kepadanya, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, ya, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamai dia Yesus. Nah, dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sebenarnya Yusuf bisa saja memilih untuk tidak peduli, ya, dengan mimpi yang dia alami. Ya. Dia bisa saja cari selamat, ya. Dia bisa saja melarikan diri, tapi dia memilih untuk ikut menggenapi visi Tuhan. Nah, disadari atau tidak, Bapak Ibu, dengan sikap Yusuf yang memutuskan untuk menggenapi visi dari Tuhan, itu membawa perubahan bagi umat manusia di seluruh dunia, ya, termasuk kita. Bagaimana kalau Yusuf memutuskan untuk nggak peduli, ya, dengan apa yang malaikat sampaikan kepada dia. Mungkin visi dari Tuhan, ya, kita nggak tahu, ya. Kita percaya kalau visi dari Tuhan selalu digenapi, ya. Tentu Tuhan punya cara, ya. Tetapi keterlibatan Yusuf dalam satu sejarah, ya, itu luar biasa, ya. Bagaimana dia memutuskan untuk menggenapi visi Tuhan. Bagaimana nubuat, ya, yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu bisa digenapi. Dan bagaimana dia memutuskan, ya, untuk mengikuti apa yang malaikat sampaikan. Ya, dia memutuskan untuk menikahi Maria, mengambil Maria sebagai istrinya. Terlepas daripada, ya, kalau sebagai manusia, Bapak Ibu, ya, apalagi pada zaman itu, ya, di mana pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, ya. Sampai hari ini pun masih sakral, tetapi dalam perkembangan zaman banyak orang yang sudah belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seperti suami istri, gitu, ya. Nah, tetapi pada zaman itu hubungan suami istri hanya boleh dilakukan oleh pasangan-pasangan yang sudah menikah, ya, karena sakralnya pernikahan itu dan resikonya adalah kematian. Nah, bagaimana dia melihat pasangan hidupnya yang sedang mengandung,
dan dia tidak melakukan hubungan ya dengan pasangan hidupnya itu, dengan pasangannya gitu ya. Pada zaman itu, di tengah-tengah zaman yang keras ya, dengan sanksi hukum yang begitu keras ya, lempar batu sampai mati ya. Saya yakin bahwa sebagian pola pikir atau sikap hidup ya tentu keras juga ya. Tapi yang luar biasanya adalah Yusuf boleh dipilih Tuhan karena Tuhan tahu ya isi hatinya dia. Tuhan tahu isi hatinya Yusuf ya. Jadi sungguh luar biasa ya, kita belajar pada sore hari ini kalau kita memutuskan ya untuk menggenapi visi Tuhan, untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita boleh bertanya pada hati kita. Apakah motivasi hati kita untuk kita ikut melayani Tuhan? Motivasi hati apakah yang kita miliki kalau kita mau ikut dalam pelayanan misalnya? Apakah memang kita rindu untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah motivasi hati yang lain ya? Tentu masing-masing dari kita yang lebih tahu ya Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan terus berbicara, Roh Kudus akan terus berbicara pada setiap kita supaya kita boleh memiliki motivasi hati yang benar ya untuk melayani. Apapun pelayanan yang kita mau ikut ambil bagian. Karena motivasi hati itu akan menentukan output-nya, Bapak Ibu. Kalau motivasi hati kita bukan untuk memuji, memuliakan, dan mengucap syukur atas kebaikannya, maka kita akan gampang kecewa. Kita akan gampang patah semangat. Kita akan gampang ngambek gitu ya. Mungkin kita juga putus asa ya. Di saat apa yang kita inginkan di dalam pelayanan itu nggak kita dapat. Dan sebenarnya kita melayani itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita melayani itu adalah untuk mengucap syukur, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi karena kita sudah mendapat, kita sudah memperoleh, maka disitulah kita mengucap syukur. Kita sudah menerima terlebih dahulu, bukan kita mencari. Karena kalau kita melayani, karena kita mencari, maka kita akan kecewa dimanapun itu ya, kemanapun, mau kita di tempat yang besar ya, di gereja yang besar, yang megah, yang jemaatnya puluhan ribu mungkin ya. Nah, motivasi hati kita melayani bukan untuk menggenapi visi Tuhan, tetapi untuk menggenapi visi kita ya, bagaimana supaya nama kita dikenal, bagaimana supaya kemampuan kita diketahui orang misalnya, bagaimana kita supaya dipuji-puji orang misalnya, maka sifatnya hanya sementara, yaitu sifatnya fana. Dan mungkin pada satu waktu tertentu kita akan menyerah, Bapak Ibu. Kita akan mungkin depresi ya. Sama juga di dunia di luar pelayanan ya. Kalau di dalam pekerjaan, motivasi hati kita untuk bekerja itu bukan untuk memberikan yang terbaik ya, bukan untuk mengucap syukur karena tempat di mana kita bekerja sudah memberikan apresiasi ya, tempat di mana kita bekerja sudah memberi kita kesempatan untuk memberikan yang terbaik, maka kita akan mudah putus asa dan akhirnya kita ngerasa bahwa mungkin saya udah waktunya cari kerja lain misalnya gitu ya. Jadi motivasi hati itu memang penting ya dimanapun ya, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ya, di dalam kita juga bergaul dengan sesama ya. Ya, saya juga banyak belajar ya selama di New Life untuk belajar tentang motivasi hati ini ya. Di mana menjadikan saya belajar untuk tidak gampang marah ya Bapak Ibu, tidak gampang tersinggung ya kalau dikritik ya. Kalau mungkin ada sharing yang saya sampaikan yang kurang tepat ya. Karena kalau kita tersinggung atau kita marah, berarti motivasi hati kita masih salah.
Tapi kalau kita nggak tersinggung, kita nggak marah pada saat kita dikritik, atau diluruskan, atau ditegur misalnya, berarti motivasi hati kita sudah benar. Ya. Karena apa? Kita sedang belajar untuk memberikan yang terbaik. Dan Tuhan mengasihi kita. Makanya ya kita ditegur ya supaya kita lebih baik lagi. Ya. Ditegur itu bukan dijatuhkan ya Pak Ibu, tapi dilihat mungkin apa yang perlu diperbaiki ya di dalam kita pelayanan misalnya, dievaluasi ya. Nah, motivasi ini penting sekali ya Bapak Ibu dimanapun ya, supaya apa, kita jadi orang nggak gampang tersinggung ya, nggak gampang marah. Jadi kita lebih melihat bukan kepada orangnya, tetapi kepada substansinya. Kalau sudah kepada orangnya, kita akan cenderung ini pasti mau cari salah saya gitu kan. Ini pasti mau cari kekurangan saya. Tetapi kalau kita lihat substansinya, apa yang disampaikan, saya percaya bahwa itu akan kita bisa lihat dengan baik ya. Kita nggak melihat secara subjektif ya. Ini perlu proses ya. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu bagaimana untuk bisa menerima kritikan ya. Karena untuk menggenapi visi Tuhan itu kan luar biasa. Visi Tuhan itu kan besar ya. Kedengarannya juga seringkali too good to be true gitu ya. Apakah bisa sih kita yang seperti ini menggenapi visi Tuhan? Tapi kita lihat Yusuf ya, seorang yang sederhana ya. Yusuf itu bukan tokoh Alkitab, bukan tokoh agama ya, bukan tokoh agama, bukan juga raja ya, bukan juga bangsawan, tetapi dipilih sama Tuhan ya. Kan kita sering baca bersama ya 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang orang-orang yang penuh dengan kekurangan ya. Daud ya juga bukan orang yang luar biasa, dia orang yang lemah ya, orang yang direndahkan ya. Rasul Paulus ya, orang yang tadinya membenci dan mengejar-ngejar orang Kristen ya, tetapi diubahkan oleh Tuhan. Dan juga banyak tokoh Alkitab yang lain ya, Musa misalnya, dia banyak alasan ya, bilang nggak pintar ngomong dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Ya itu Tuhan ingin menunjukkan ya kepada kita anak-anaknya bahwa mereka itu orang-orang yang penuh dengan keterbatasan ya, bahkan punya problem emosional, bahkan punya masalah kepribadian dan lain sebagainya. Tetapi diubahkan oleh Tuhan ya. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat ya. Mereka dipilih oleh Tuhan secara luar biasa. Mereka boleh diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Yusuf boleh diubahkan menjadi pribadi yang berani. Dia mengambil resiko Bapak Ibu untuk menikahi Maria. Dia mengambil resiko untuk tidak cuma tercemar nama baiknya, tetapi resiko kematian ya. Dan dia pilih itu karena dia ingin ikut ambil bagian di dalam penggenapan visi Tuhan. Ya. Karena di sini sudah dinubuatkan dan malaikat sudah mengatakan kepada dia, jangan takut ya. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Supaya apa yang sudah Tuhan firmankan itu dapat digenapi. Bagaimana seorang Yusuf memutuskan ya,
untuk ikut ambil bagian supaya digenapi apa yang sudah difirmankan oleh Nabi. Luar biasa sekali, satu keputusan yang berani dari seorang Yusuf, Bapak Ibu, yang mengambil resiko ya, pada zaman itu untuk menikahi Maria. Dan kalau mungkin pada Natal kemarin ya Bu Dita sharingkan tentang bagaimana pada saat Yusuf dan Maria itu mencari tempat penginapan ya. Jadi kalau ada yang mempelajari Alkitab ya dan mempelajari sejarah pada zaman itu, menyampaikan bahwa pada saat itu Yusuf dan Maria itu berkeliling untuk mencari penginapan di rumah saudaranya. Nah, bagaimana bisa dibayangkan Bapak Ibu, misalnya kondisi seseorang yang resiko itu kalau ketangkap dilempari batu kan gitu ya. Pasti semua orang nggak mau ikutan kan gitu ya. Nanti menampung orang yang kalau bahasa sekarang residivis misalnya gitu kan. Kamu kan lagi ada masalah hukum ini, nanti masalah. Ngapain saya tampung kamu di rumah saya gitu, nanti saya kena masalah gitu. Makanya mereka itu ditolak di mana-mana. Mereka tidak diterima di mana-mana. Tetapi itulah yang memang Tuhan harus lakukan ya Bapak Ibu. Karena kan supaya digenapi ya, bagaimana seorang raja mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi posisinya memang ya sangat hina, di mana harus melahirkan di lantai 1. Ya. Lantai 1-nya itu bukan ruang tamu ya, tapi lantai 1 itu kandang ternak ya, di mana kalau di atas itu untuk tinggal manusia, di bawah itu untuk kandang ternak. Ya. Dan memang tidak untuk tinggal manusia. Nah, bagaimana hinanya ya? Bagaimana Tuhan Yesus betul-betul lahir dalam kondisi yang tidak hanya sederhana ya Bapak Ibu, tetapi hina. Ya. Kalau sederhana itu masih mending ya kan, ya apa adanya. Ya. Bahkan lahirnya itu di atas jerami. Ya jerami itu kan makanan hewan. Ya. Nah bagaimana dia yang begitu besar, penguasa langit dan bumi, pemilik segalanya, ya bahkan pada saat gembala itu didatangi oleh malaikat, saya membaca terjemahan bahasa Inggrisnya, yang malaikat Tuhan itu datang, bala tentara ya Bapak Ibu, bala tentara surga itu datang. Itu dalam satu versi Alkitab dikatakan multitude ya. Jadi multitude itu jumlahnya itu nggak terhitung ya. Bala tentara surga jumlahnya itu banyak sekali ya. Jadi boleh dibayangkan itu seluruh langit itu penuh ya dengan malaikat bala tentara surga. Tetapi bagaimana Tuhan memutuskan untuk lahir di tempat yang begitu hina. Sebelum lahir pada saat itu diumumkan kan kontradiksi ya sebenarnya Bapak Ibu. Seorang pemilik kerajaan surga punya bala tentara yang tidak terhitung jumlahnya, yang bisa memenuhi seisi langit ya, multitude ya. Tetapi memutuskan untuk lahir secara hina. Nah, itu susah dipahami ya oleh kita manusia yang terbatas ini. Tetapi itu menggambarkan betapa cintanya Tuhan buat setiap kita. Betapa kasih Tuhan itu betul-betul tidak bersyarat ya untuk setiap kita, Bapak. Jadi luar biasa banget ya. Luar biasa banget, kita terharu banget ya dengan pribadi Kristus yang begitu agung, begitu besar,
tentaranya aja nggak kehitung jumlahnya, bala tentaranya, sampai gembala itu ketakutan. Bapak Ibu, gembala semuanya ketakutan. Yusuf pun ketakutan. Tetapi begitu besar cintanya buat setiap kita. Ya, kalau bicara gembala ketakutan, Yusuf ketakutan, saya pernah sharingkan kemarin yang Adriel ya Bapak Ibu. Bagaimana Adriel waktu di rumah, ya anak saya yang paling kecil, ketakutan juga Bapak Ibu karena melihat Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat ya, memenuhi seisi rumah kami. Ya, dia ketakutan, dia bilang sama kakak saya bahwa ada Tuhan Yesus. Lalu kakak saya bertanya, gimana Tuhan Yesus? Ada lubangnya, tangannya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, bagaimana satu pribadi yang besar, bagaimana satu pribadi yang agung, yang kita melihatnya, ya anak kecil saja melihatnya takut, mungkin karena jumlahnya banyak sekali, itu boleh menghabiskan waktunya di dunia ini ya Bapak Ibu, dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, dalam kehinaan, dan saya bersyukur ya, bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur sekali boleh memanggil dia Bapa. Saya bersyukur sekali saya boleh menangis, mensyukuri kebaikannya. Saya bersyukur saya boleh bercakap-cakap dengan pribadinya. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian juga mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa ya bersama dengan pribadinya. Jadi pada sore hari ini kita belajar tentang pribadi Yusuf ya. Dia tulus hati, dia boleh menggenapi visi Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang boleh saya bagikan di Matius ya, Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, nama anak itu adalah sesuatu yang mutlak. Bapaknya yang harus ngasih nama, Bapak Ibu. Nggak boleh yang lain. Bagaimana Yusuf taat, ya, dia nurut aja. Dia nikahi Maria sebagai istrinya, bahkan dia tidak bersetubuh, ya, sampai Maria melahirkan. Bagaimana Roh Tuhan connect ya dengan Yusuf, bagaimana dia menghormati anak yang dikandung dari Roh Kudus, ya, dan bagaimana dia taat dan menamakan anak itu Yesus. Jadi ada satu ketaatan yang luar biasa. Setelah malaikat berbicara kepadanya, dia ikut semua apa yang diminta oleh malaikat. Bahkan dia dampingi Maria dengan setia. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa Yusuf saat ini ya adalah bagian dari warga kerajaan surga ya Bapak Ibu. Ya. Ada mahkota kemuliaan yang luar biasa yang menaungi Yusuf ya. Karena dia adalah bagian dari sejarah kelahiran sang juru selamat kita semua ya Bapak Ibu. Kita hari-hari ini begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Hari-hari ini begitu banyak beban di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan satu pribadi, juru selamat. Dalam kehidupan kita, kalau kita nggak yakin ya bahwa kita selamat, beban hidup ini aja udah berat ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyongsong masa depan kita?
Bagaimana kita bisa menyongsong waktu-waktu kita pada saat kita nanti dipanggil Tuhan. Kalau kita nggak punya juru selamat, ya. Savior, ya, juru selamat yang menyelamatkan kita dari semuanya, ya. Tidak hanya di area tertentu, Bapak Ibu. Kita diselamatkan dari semua area. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, kita memperoleh damai sejahtera, kita beroleh sukacita, dan semua sukacita itu tidak berasal dari dunia ini, Bapak Ibu. Mungkin dunia ini banyak mengecewakan kita. Mungkin ada harapan-harapan yang tidak bisa kita raih, ya Bapak Ibu, selama di dunia ini. Mungkin masih banyak keinginan-keinginan pribadi kita masing-masing yang masih belum kita capai, ya. Tetapi percayalah bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara pikiran kita. Melampaui segala akal, Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Nggak masuk akal. Ya, saya sering ngalamin, Bapak Ibu. Saya sering ngalamin di mana saya mengalami beban yang berat di dalam pekerjaan. Ya. Beban pekerjaan satu datang bertubi-tubi, tetapi saya mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau dipikir secara akal sehat, harusnya saya mungkin diopname masuk rumah sakit seperti masa-masa yang lalu. Ya. Saya pernah, Bapak Ibu, diopname 10 hari karena stres, ya, karena depresi pekerjaan sehingga demam tinggi, ya, karena pressure yang begitu berat, ya. Dan setelah saya masuk rumah sakit pun ditengok oleh klien saya bilang, nanti kerjaan yang saya kasih ke kamu bagaimana? Jadi bukannya cepat sembuh ya bagaimana gitu ya, tetapi malah ditanya, kamu di rumah sakit nanti kerjaan saya gimana gitu. Ya, jadi tambah depresi, Bapak Ibu, tambah stres. Ya. 40 derajat termometernya udah nggak bisa ngecek ya Bapak Ibu karena panasnya nggak turun-turun. Dikasih antibiotik sampai antibiotik yang paling tinggi dosisnya. Antibiotik yang paling tinggi kalau mungkin Bapak Ibu kalau yang belum pernah ya kena antibiotik yang dosis tinggi. Jadi kalau semakin dosisnya tinggi itu semakin kental Bapak Ibu antibiotiknya. Jadi bisa dibayangkan masuk ke pembuluh darah saya itu nggak selesai jalannya, pelannya minta ampun. Nah, sakitnya luar biasa, Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa. Ya, itu saya nggak pernah lupa karena sakit sekali. Ya, dan nggak dibius kan, Bapak Ibu, karena dimasukkan ke dalam pembuluh darah, gitu ya. Dan saya harus melihat antibiotik itu disuntikkan perlahan, ya. Dan setiap kali saya bilang sakit, ya susternya kurangi tekanannya, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi depresi karena pada saat itu saya belum mengerti akan makna kedatangan Kristus ya, bahwa Kristus begitu mengasihi saya. Saya waktu itu masih mengandalkan kekuatan saya sendiri, ya. Saya masih mengandalkan kemampuan saya. Saya masih yakin bahwa saya akan bisa melakukan itu semua. Nah, tetapi setelah saya menyadari bahwa saya memiliki satu pribadi, ya, yaitu pribadi Kristus, ya, pribadi yang begitu luar biasa, pribadi yang tidak melihat kelemahan-kelemahan saya, tetapi pribadi yang mengasihi saya dengan luar biasa, pribadi yang mengasihi Bapak Ibu dengan begitu luar biasa tanpa melihat sebaik apa kita, ya, tanpa melihat sehebat apa kita, ya, apa prestasi kita, ya, tapi mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Bukan hanya tulus ya seperti yang Yusuf lakukan, tetapi Tuhan Yesus itu mengasihi kita melebihi dari apapun, ya, melebihi dari apapun. Jadi kalau lagi depresi misalnya ya karena beban pekerjaan yang berat, ya saya selalu melihat kepada satu pribadi itu, ya, pribadi yang begitu mengasihi saya, pribadi yang begitu mencintai saya, pribadi yang begitu menguatkan saya, dan sehingga itu menjadikan penghiburan yang luar biasa buat saya dan menjadikan saya menjadi kuat menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur ya bahwa kita masih diberikan kepercayaan, kita masih diberikan pekerjaan,
orang masih memberikan kepercayaan kepada kita, bukan kita bersungut-sungut ya Bapak Ibu, tetapi respon kita menjadi berubah ya. Dan sehingga kalau kita bisa merubah cara pandang itu, yang terutama saya rasakan ya Bapak Ibu, saya bisa lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Asuransi, puji Tuhan, nggak pernah dipakai Bapak Ibu, asuransi kesehatan ya. Jadi pada nawarin asuransi kesehatan saya nggak mau. Saya percaya bahwa bilur-bilur Yesus itu yang lebih kuat dari asuransi apapun Bapak Ibu ya. Maaf di sini nggak ada yang ikut asuransi ya. Nanti marah sama saya. Jadi nggak salah ikut asuransi Bapak Ibu, itu untuk proteksi ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita hanya kepada satu pribadi. Satu pribadi yang begitu luar biasa ya. Bagaimana dia sudah merancangkan semuanya melalui pribadi Yusuf ya, pribadi yang taat, pribadi yang tulus, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang mau menggenapi visi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua, saya boleh belajar ya pada sore hari ini untuk lebih tulus lagi di dalam pelayanan, tulus lagi di dalam melayani, tulus juga di dalam menggenapi visi Tuhan. Motivasi hati kita perbaiki, kita boleh fokus lagi bahwa kalau saya melangkahkan kaki untuk melayani, kalau saya mau melangkahkan kaki untuk menolong sesama, untuk berbuat baik, untuk memberkati orang, itu bukan supaya nama saya dikenal, bukan supaya orang lain tahu bahwa kita ini suka memberi misalnya, atau kita ini orang-orang yang suka melayani misalnya, bukan untuk dinilai, bukan untuk dipuji, ya. Tetapi motivasi hati kita adalah kita mau ikut menggenapi visi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita yang mungkin ya tidak singkat ya, tetapi hanya sementara di dunia ini. Dan bagaimana kita juga belajar menjadi pribadi yang taat. Ya jujur Bapak Ibu, saya juga masih belajar karena untuk jadi taat itu berat luar biasa. Ya. Kita harus melawan diri kita sendiri, kita harus melawan keinginan kita harus melawan pikiran-pikiran kita yang seringkali mengintimidasi kita, bahkan mengintimidasi karena kamu ini kayak sok hebat aja gitu loh, kayak mau pelayanan ini. Kamu ngomong kayak gitu, emang kamu sudah benar? Emang hidup kamu seperti apa sih? Gitu. Awal-awal saya mengalami itu Bapak Ibu. Ya. Tapi yang sekarang Roh Kudus bicara kepada saya, kalau kamu berbicara kepada orang, kamu sharing, itu kamu sedang belajar. Ya. Jadi puji Tuhan, makanya pada saat setiap saya sharing pada sore hari ini juga, itu sebenarnya berbicara kepada saya, ya, bahwa bagaimana saya di dalam pelayanan, ya, saya di dalam kehidupan ini punya motivasi hati yang baik, ya, motivasi hati yang benar, ya. Bagaimana saya juga belajar taat, bagaimana saya juga belajar memiliki ketulusan hati, nggak pura-pura gitu ya. Di depan senyum-senyum sama Pak Susilo, di belakang Pak Susilo ini begini gitu kan. Nah misalnya begitu ya, punya hati yang tulus ya, punya hati yang tulus ya. Kalaupun Pak Susilo ini begini, mending telepon aja. Pak, Bapak kok begini Pak? Nah gitu. Nah, daripada kita ngomong di belakang beliau, nggak kelihatan Bapak Ibu, kita ngomong di belakang Pak Susilo nggak kelihatan. Ketutupan ya Pak ya. Bercanda Pak. Jadi itu Bapak Ibu yang mau saya sharingkan. Yang pertama adalah tulus hati, menggenapi visi Tuhan, dan bagaimana kita bisa belajar untuk taat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mau menggenapi visi Tuhan, itu mengandung resiko. Yusuf mengandung resiko ketika dia belajar taat. Maria mengandung resiko ketika dia belajar taat
untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus yang memurnikan hati kita, memberikan kita hati yang tulus, kita semua akan menyelesaikan visi Tuhan bagi kita. Amin. Bukan karena kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Ini di akhir tahun. Kita akan masuk tahun depan nanti dengan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya tahun depan penuh dengan mujizat Tuhan. Tahun depan kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita, tapi kita bersama-sama keluarga New Life hidup menurut pimpinan Roh. Saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam perasaan saudara, dalam roh saudara. Kenapa? Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada ketenangan, ada sukacita. Makanya ketika saat-saat ini saudara di akhir tahun merenung lebih dalam lagi akan firman. Dan tahun depan tanggal 1 Januari kita akan start lagi pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Saya rindu mengajak setiap keluarga New Life bersama-sama. Yuk kita baca lagi 1 tahun, 1 kali Alkitab, Bapak Ibu. Dan nanti juga akan diberikan Yesus dalam perjanjian lama, bagaimana Yesus dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ada hambanya Pak Yusaka di Suwantoro sudah membuat videonya. Kita tinggal mengikutin, kita tinggal pakai. Kalau ada yang kita harus berani menerima kelebihan yang lain juga. Dan itu bagus sekali. Saya sudah ngikutin, saya melihat, wah ini bagus, bagus. Jadi kita dapat gambaran besar Alkitab dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Kita melihat Yesus di dalamnya. Yuk mari kita bersama-sama setahun sekali baca Alkitab sampai selesai. Bukan mau ngebut-ngebutan, tapi nanti sore ikutin schedule-nya. Kita bersama-sama ya. Bersama-sama direnungkan, dan kita hidup bersama. Saya percaya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hati yang tulus, untuk menggenapi visi yang Dia beri, untuk kita tetap taat dalam segala keadaan, dalam kelimpahan, dalam pergumulan, dalam kekurangan, kita tetap taat karena anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Makanya kita hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita nyanyikan sebuah. Tapi kami percaya ketika kami dalam visi Tuhan, damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Dan terima kasih kami diajar untuk belajar taat dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih buat anak-Mu Pak Bagus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapinya Tuhan. Hikmat-Mu ada dalam kehidupan Pak Bagus. Pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan. Ya boleh menjadi Bapa jasmani dan Bapa rohani bagi anggota keluarga. Dan boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi tempat kerja, bagi banyak orang. Kemanapun kakinya melangkah, Engkau menyertainya Tuhan. Bersama dengan Budita Tuhan, pakai keluarga ini menjadi terang, jadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih buat hati-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan Pak Bagus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hati yang tulus, hati yang taat yang Kau berikan dalam hidupnya. Sehingga ia boleh menggenapi visi yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama.